Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran neraca massa dan energi. Kali ini dengan topik neraca massa pada proses dengan reaksi kimia. Kita akan membahas contoh soal proses oksidasi. Seperti kita ketahui bahwa oksidasi adalah reaksi suatu bahan dengan oksigen. Soalnya adalah hitung jumlah kebutuhan udara teoritis dan jumlah udara yang harus diumpankan pada aliran 2 jika diketahui udara diumpankan berlebih 100% dan 100 mol umpan masuk melalui aliran 1 dengan komposisi 75% etana atau C2H6 dan 25% oksigen atau O2. Sebanyak 80% etana menjadi CO2 dan 10% menjadi CO, sisanya tidak terbakar. Reaksi pembakaran terjadi seperti reaksi yang tertulis di bawah ini. C2H6 tambah O2 menjadi CO2 dan H2O, C2H6 tambah O2 menjadi CO dan H2O. Jadi dari soal ini, langkah pertama yang harus kita buat adalah seperti pada proses perhitungan neraca massa tanpa reaksi kimia. Pertama kita harus membuat dulu blok diagramnya. Jadi proses yang ada di sini adalah proses pembakaran. Jadi kita tulis pada blok diagram proses pembakaran. Ada aliran 2, di sini dikatakan ada aliran 2, ada aliran 1 ya. Berarti ada 2 aliran masuk. Kita buat tanda panah umpan masuk. Ini dianggap sebagai aliran 2, kita anggap aliran 2. Jika diketahui udara diumpankan berlebih 100%. Jadi di aliran 2 itu ada masuk udara. Kita lambangkan saja dengan U. Jadi berlebih 100%. Dan 100 mol umpan ya, ada 100 mol umpan masuk pada aliran 1. Kita buat lagi tanda panah masuk ke dalam proses sebagai aliran 1. Dan ini dikatakan sebagai umpan. Seperti biasa umpan kita lambangkan sebagai F. Di sini dibilang 100 mol ya, umpan masuk 100 mol. Dengan komposisi etana 75%, jadi langsung saja kita tulis ada fraksi etana, ini ada fraksi etana 0,75, kemudian ada fraksi oksigen 0,25, ini ada di umpan ya, fraksi oksigen kita anggap aja sebagai O, ada 25% atau 0,25. Nah, proses pembakaran ini menghasilkan produk pada aliran keluar. Kita buat saja panahnya E, laju alirnya, kemudian apa saja komponen yang ada di aliran keluar. Kita bisa lihat pada soal bahwa udara yang masuk berlebih 100%, itu berarti ada udara juga yang keluar di dalam produk. Nah, udara itu terdiri dari oksigen dan nitrogen. Oksigennya dalam udara secara umum mengandung oksigen 21%. Ya, ini secara umum, walaupun tanpa ditulis di soal, kita bisa tuliskan komposisi udara 21% oksigen dan 79% nitrogen ya. Jadi komposisi inilah yang digunakan secara umum dalam perhitungan neraca massa dan energi. Nah, kita lanjut ke komposisi produk. Produk terdiri dari hasil reaksi, ada CO2 ya, kita lihat dari hasil reaksi ini ya. Kemudian ada H2O, berarti ada X,
H2O. Kemudian ada CO ya. Ada CO. Kemudian ada sisa oksigen dan nitrogen. Jadi kita tuliskan XO, kemudian X nitrogen. Kemudian di soal dikatakan sebanyak 80% etana menjadi CO2 dan 10% menjadi CO, sisanya tidak terbakar. Berarti di dalam produk masih ada etana yang tidak terbakar. Jadi ini kita tuliskan XE. Jadi di dalam produk ada etana ya. Penyetaraan reaksi. Jadi kita copy dulu reaksi kimia yang ada di atas. Kita kopikan ke bawah. Untuk reaksi pertama, ini saya anggap sebagai reaksi pertama. Itu C2H6 tambah U2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Ya, jadi kita hitung jumlah C yang ada di dalam umpan, yaitu C2, berarti ada 2 buah C di umpan, maka di sebelah produk kita harus masukkan menjadi C-nya harus 2 buah juga. Kemudian H-nya di umpan itu ada 6, maka di produk juga harus ada 6H. Supaya 6 maka dikali dengan 3 ya, diletakkan di bagian depan H. Jadi 3H2, 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian selanjutnya adalah O2. O2 di sini ada 2 buah. Di sini ada 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi sebelah sini harus ada 7 U2. Bisa kita buat 7 per 2 U2. Atau kita buat 3,5 U2. Jadi boleh dua-dua ya. Boleh 7 per 2, boleh 3,5. Kemudian untuk reaksi kedua. Pada reaksi kedua, C2-nya, C-nya ada 2 buah, C2. Sebelah sini juga harus kita letakkan 2. Kemudian H-nya ada 6. Di sebelah sini ada H2-nya 1, berarti kita letakkan 3 sebelah sini. Kemudian O-nya sebelah sini ada 2, sebelah kanan 2 kali 1 menjadi 2, 3 kali 1 3. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi di sini bisa kita letakkan 5 per 2 O2 atau 2,5 O2. Jadi 2,5 kali 2 sama dengan 5. Sebelah sini juga 2,5 buah O2-nya. Pada soal dikatakan bahwa sebanyak 80% etana menjadi CO2 dan 10% menjadi CO. Ini adalah konversi reaksi ya. Jadi untuk reaksi pertama itu konversinya 80% atau 0,8. Reaksi kedua konversinya 10%. Jadi konversi itu adalah berapa jumlah reaktan yang bisa menjadi produk. Jadi 80% etana bisa berubah menjadi CO2 dan 10% menjadi CO dan sisanya tidak terbakar. Karena di sini 80 tambah 10 adalah 90, berarti ada 10% yang tidak terbakar. Yaitu neraca massa total F tambah U sama dengan P tambah MR. Karena di sini ada reaksi kimia yang terjadi, maka ditambahkan MR di ujungnya. Demikian juga dengan neraca massa komponen, ada etana, oksigen, dan nitrogen. Kita buat neraca massanya. Untuk etana, karena tadi di umpan ada 75% etana atau fraksinya 0,75, maka 0,75 kali neraca total yaitu 100 mol. 0,75 kali 100 kali sama dengan fraksi etana di produk yaitu tidak diketahui kali massa produk yaitu P tambah massa yang bereaksi. Jadi semua bagian penulisan dari neraca massa komponen, kalau zat tersebut bereaksi maka dituliskan faktor
reaksinya atau berapa jumlah yang bereaksi. Kecuali nitrogen, karena nitrogen tidak bereaksi, maka umpan masuk ke proses pembakaran sejumlah 0,79 nitrogen dikali laju alir U sama dengan fraksi nitrogen di produk kali laju alir P. Jadi jumlah udara nitrogen masuk sama dengan jumlah nitrogen keluar, dan tidak ada reaksi yang terjadi pada nitrogen karena nitrogen ini adalah gas inert atau gas yang tidak bereaksi. Berikutnya menentukan reaktan pembatas. Reaktan pembatas di sini adalah etana, karena etana jumlahnya terbatas, yaitu 100 mol dimasukkan, sementara umpan yang lain yaitu oksigen dimasukkan berlebih 100%. Artinya dia dimasukkan lebih dari kebutuhan yang diperlukan untuk reaksi kimia. Jadi menghitung kuantitas bahan di dalam umpan, jumlah mol etana itu sama dengan 0,75 kali 100 mol. Jadi etana yang ada di dalam umpan adalah fraksi etana dikali dengan jumlah mol total etana. Kemudian oksigen yang ada dalam umpan ya. Jadi oksigen itu 0,25 fraksinya dikali dengan jumlah mol total di umpan yaitu 100 mol. Sehingga jumlah mol oksigen adalah 25 mol. Menghitung kebutuhan O2 pada pembakaran sempurna, kita melakukan perhitungan ini berdasarkan jumlah etana yang ada di dalam umpan ya. Kita jadikan etana karena tadi sudah jadikan etana sebagai reaktan pembatas, maka untuk menghitung kebutuhan O2 pada reaksi sempurna ya, reaksi sempurna adalah reaksi 1 di mana etana bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 ya. Jadi reaksi sempurna adalah reaksi yang menghasilkan CO2 pada proses pembakaran. Reaksi pembakaran tidak sempurna adalah reaksi yang menghasilkan CO. Jadi berdasarkan reaksi 1 kita bisa melihat jumlah O2 pada reaksi 1 adalah 75 mol etana, 75 mol etana dikali dengan 3,5 mol O2 dibagi 1 mol etana. Jadi mol etana di atas ini saya kasih warna hijau, itu habis dengan mol etana yang ada di bawah, sehingga yang tersisa adalah satuannya mol O2. Jadi 75 kali 35 bagi 1 kita dapatkan 262 sama dengan 262,5 mol O2. Jadi ini adalah jumlah O2 yang dihasilkan pada proses pembakaran sempurna ya, 262,5 mol. Nah, berdasarkan nilai ini kita bisa menghitung jumlah nitrogennya. Jadi jumlah nitrogen tadi, karena di dalam udara kan terikut nitrogen bersama oksigen. Jadi jumlah nitrogennya adalah, karena dalam udara ada 79% nitrogen dan 21% oksigen, maka perbandingan ini bisa kita gunakan untuk menghitung jumlah mol nitrogen dikali dengan jumlah mol oksigen. Kita dapat 987,5 mol N2. Jadi jumlah mol udara sama dengan mol nitrogen tambah mol oksigen, 262,5 mol tambah 987,5 mol.
Inilah jumlah mol udara yang diperlukan pada reaksi pembakaran sempurna. 1250 mol udara. Untuk menghitung jumlah udara yang diumpankan ke dalam aliran 2 yaitu aliran U ya, maka kita menghitung dulu kebutuhan O2 dari udara. Itu adalah jumlah oksigen yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu kebutuhan O2 pada pembakaran sempurna sebesar 262,5 mol. Ya, 262,5 mol dikurang dengan jumlah U2 yang sudah ada dalam reaktan. Ada 25 mol O2. Ya, berarti 262,5 kurang 25 mol sama dengan kebutuhan oksigen dari udara. Nah, jumlah ini dikatakan di soal udara dimasukkan berlebih 100%, artinya jumlah udara yang diumpankan 2 kali lipat dari udara yang diperlukan untuk bereaksi sempurna. Ya, kebutuhan udara teoritis. Kalau dikatakan di soal berlebih 200%, maka jumlah udara yang diumpankan adalah 3 kali lipat dari kebutuhan udara teoritis. Kalau dikatakan berlebih 300%, maka udara yang diumpankan adalah 4 kali lipat dari kebutuhan udara teoritis. Kalau dikatakan berlebih 50%, maka jumlah udara yang diumpankan adalah 1,5 kali kebutuhan udara teoritis dan seterusnya. Nah, ini bisa dihitung dengan menggunakan jumlah mol oksigen. Maka oksigen juga berlebih 2 kali lipat ya. Berlebih 100%. Jadi kalau udaranya berlebih 100%, oksigen juga berlebih 100%. Maka bisa dihitung dengan 2 kali jumlah mol oksigen yang diperlukan tadi, yaitu 237,5 mol sama dengan 475 mol O2. Nah, kembali kita bisa menghitung nitrogen ya. Berarti nitrogennya jumlah mol nitrogen kita gunakan perbandingan nitrogen dengan oksigen 0,79 mol N2 bagi 0,21 mol O2 kali jumlah mol O2 475 mol O2. Inilah jumlah nitrogen yang terikut bersama oksigen. Jadi sebesar 1786,9 mol. Nah, dari jumlah mol keduanya, maka bisa dihitung jumlah mol udara yang diumpankan pada aliran 2, yaitu pada aliran 2 475 tambah 1786,9 sama dengan 2261,9 mol udara. Jadi kita simpulkan sesuai dengan pertanyaan pada soal,
Hitung jumlah kebutuhan udara teoritis dan jumlah udara yang harus diumpankan pada aliran 2. Jadi ada 2 soal ya. Kebutuhan udara teoritis dan jumlah udara yang harus diumpankan pada aliran 2 ini. Kebutuhan udara teoritis adalah kebutuhan udara untuk bereaksi secara sempurna. Kebutuhan O2 pada pembakaran sempurna ini. Jadi jumlah mol O2-nya untuk pembakaran sempurna. Jadi kebutuhan udara teoritis adalah 1250 mol udara. Satu lagi pertanyaannya, jumlah udara yang diumpankan ya. Jumlah udara yang diumpankan pada aliran 2. Jumlah udara yang diumpankan pada aliran 2 adalah 2261,9 mol. Inilah kesimpulan dari jawaban pertanyaan di atas. Sekian dan terima kasih.